warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Zain dari kelas 11 akuntansi asal sekolah SMA Nasional Pahlawan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hutang. Di sini ada yang tahu nggak sih apa itu hutang? Hutang itu suatu transaksi pembelian secara kredit yang harus dibayarkan pada saat tempo yang sudah diberikan dari kesepakatan dua belah pihak. Di sini itu dari definisi hutang. Dua, yaitu kriteria hutang ada 3. Yang pertama, hutang ditentukan dengan nominal yang tertentu. 2, pastinya sih adanya kesepakatan. 3, berdasarkan transaksi yang terjadi kesepakatan yang telah legal. 3, faktor-faktor yang mempengaruhi hutang. Faktor-faktor yang mempengaruhi hutang itu ada 3, yaitu A, kewajiban legal, yaitu kewajiban yang disebabkan adanya ketentuan tertentu untuk membayar kepada entitas tertentu. Contohnya seperti hutang dagang ataupun hutang bank. B, ada kewajiban konstruktif. Kewajiban konstruktif itu adalah kewajiban yang diciptakan dengan sengaja serta ada sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya yaitu adalah seperti hutang gaji atau upah. Terus tuh ada C, kewajiban ekuitabel. Kewajiban ekuitabel yang timbul akibat kebijakan atau yang dilakukan perusahaan dengan melandasi moral atau etika. Contohnya adalah hutang garansi. 4, yaitu pembayaran hutang berdasarkan jangka waktu. A, ada hutang jangka pendek ataupun hutang lancar. Ada yang tahu nggak sih apa itu hutang jangka pendek? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek itu adalah hutang yang wajib dibayarkan kurang lebih dari 1 tahun atau 12 bulan. Di sini hutang jangka pendek itu dibagi menjadi 6, yaitu ada hutang dagang, hutang wesel, hutang pendapatan diterima di muka, hutang pajak, hutang dividen, dan hutang beban. B, hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah hutang yang memiliki waktu tempo pembayaran lebih dari 1 tahun ataupun 1 siklus. Di sini hutang jangka panjang itu dibagi menjadi 3. Ada hutang hipotek, hutang obligasi, dan hutang wesel jangka panjang. Hutang hipotek adalah hutang yang dijamin dengan aset tetap ataupun tidak gerak. 2, hutang obligasi itu adalah hutang jangka panjang yang ditulis dalam surat tertentu kepada pihak yang berhutang. Ketiga, ada hutang wesel jangka panjang, yaitu hutang yang berisi surat penting yang bersyarat kepada si pihak yang terhutang. 5, jenis-jenis hutang jangka pendek. Di sini tadi kan saya sudah menjelaskan sedikit tentang judul hutang jangka pendek. Ini di sini saya akan menjelaskan sedikit arti ataupun penjelasan dari 6 jenis hutang jangka pendek tersebut. Yang pertama ada account payable ataupun hutang dagang. Hutang dagang ini biasanya terjadi akibat transaksi pembelian secara kredit. Di sini yang kedua yaitu hutang wesel ataupun notes payable. Hutang wesel adalah hutang yang didukung dengan surat perjanjian tertulis. Hutang wesel dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama wesel berbunga dan kedua wesel tak berbunga. 3, pendapatan diterima ataupun prepaid income. Ada yang tahu nggak sih apa itu pendapatan diterima di muka? Pendapatan diterima di muka itu seperti kita sudah memberi uang kepada mereka, tapi mereka belum memberikan jasa kepada kita, seperti mereka berutang jasa kepada kita. Terus tuh di sini saya lanjut ke contoh keempat, jenis keempat, yaitu hutang pajak. Di sini pasti sudah pada tahu sih apa itu hutang pajak. Jadi kalau dari saya itu, menurut saya hutang pajak itu adalah hutang yang memang wajib dibayarkan sesuai dengan UUP ataupun undang-undang perpajakan, serta sanksi ataupun biaya bunga dan sesuai dengan surat ketetapan pajak. Di sini sumber dari hutang pajak itu ada 2. Ada PPN pengeluaran atau VAT-out, ada PPN penghasilan atau income tax payable. 5, hutang dividends atau dividends payable. Di sini hutang dividends itu adalah bagian laba para pemegang saham yang jumlah nominalnya ditentukan oleh
oleh para pemegang saham dalam rapat umum tertentu. 6 ataupun yang terakhir ada hutang beban. Hutang beban adalah biaya yang menjadi beban suatu periode pencatatan akuntansi tapi belum dibayar dan akan dibayar pada periode berikutnya. Sekian dari saya tentang beberapa hutang saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.